Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Megan Sukma dengan NIM 2303419060. Di sini saya akan menjawab soal UAS matkul sosiolinguistik. Soal yang pertama yaitu kajian linguistik yang mempelajari sistem internal bahasa atau struktur bahasa disebut kajian. Jawaban saya C. Mikrolingualistik. Nomor 2. Kajian bahasa yang lebih memperhatikan perangkat tingkah laku bahasa lazim dimasukkan dalam kajian. Jawaban saya A. Sosiolinguistik. 3. Perangkat sistem yang abstrak dan seragam bagi semua pemakai bahasa disebut juga. Jawaban saya C. Lingui. Nomor 4. Bahasa adalah suatu bentuk tingkah laku budaya manusia. Berarti bahasa itu, jawaban saya D. Heterogen. Nomor 5. Variasi bahasa yang digunakan dalam stratifikasi sosial dikelompokkan pada kriteria tertentu. Kecuali, jawaban saya A. Kriteria material. Nomor 6. Dalil bahwa bahasa adalah bentuk tingkah laku budaya manusia. Berarti bahasa itu, jawaban saya D. Heterogen. Nomor 7. Sosiolinguistik yang memusatkan perhatiannya pada penggunaan bahasa dalam sosial budaya disebut. Jawaban saya C. Etnografi komunikasi. Nomor 8. Sosiolinguistik yang berupa memberikan pengorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku terhadap bahasa yang lazim diterima dalam masyarakat tutur lazim disebut. Jawaban saya B. Sosiolinguistik deskriptif. Nomor 9. Dimensi kajian bahasa dalam sosiolinguistik berhubungan dengan variabel sosial dan jawaban saya C. Linguistik. Nomor 10. Variasi dialek sosial yang dianggap berfungsi dalam masyarakat disebut. Jawaban saya C. Sosiolek. Nomor 11. Fungsi bahasa yang bertindak untuk mengawasi serta untuk mengendalikan oleh halidai dimasukkan dalam fungsi. Jawaban saya C. Regulasi. Nomor 12. Bilingualisme setara adalah bilingualisme yang, jawaban saya A. Tingkat penguasaan bahasanya sama. Nomor 13. Salah satu contoh situasi penggunaan varian bahasa jenis ragam tidak baku dalam situasi diglosia yaitu, jawaban saya B. Dia pergi beneran ke Jakarta. Nomor 14. Pada masyarakat bilingual, diglosia berkait dengan pilihan. Jawaban saya B. Bahasa dan ragam tinggi serta bahasa dan ragam rendah. Nomor 15. Salah satu contoh penggunaan ragam atau bahasa tinggi adalah penggunaan, jawaban saya A. Komunikasi kedinasan. Nomor 16. Bahasa Indonesia baku mempunyai ciri-ciri berikut kecuali digunakan, jawaban saya D. Dengan teman sekantor. 17. Situasi plus bilingualisme yang diglosia terjadi jika pilihan bahasa, jawaban saya A. Berkaitan dengan status bahasa tinggi dan rendah. Nomor 18. Situasi diglosia bilingualisme terjadi jika ada kondisi berikut kecuali masyarakat menggunakan, jawaban saya D. Bahasa yang memiliki ragam tinggi dan ragam rendah. Nomor 19. Ketika Anda melihat seorang pelayan yang hanya menguasai bahasa daerah bercakap-cakap dengan majikannya, Anda sedang melihat praktik. Jawaban saya D. Diglosia tanpa bilingualisme. Nomor 20. Seorang ustadz sedang memberikan pengajian di Masjid Istiqlal dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ustadz tersebut sedang melakukan praktik. Jawaban saya D. Bilingualisme dan diglosia. 21. Mengapa masyarakat tutur itu dapat berbentuk? Jawaban saya C. Karena kebersamaan dalam kode-kode linguistik. 22.
kompleksnya masyarakat tutur ditentukan oleh, jawaban saya D, banyak dan luasnya variasi bahasa. 23. Masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh verbal repertoriannya dari, jawaban saya B, interaksi verbal langsung di dalam kegiatan. Nomor 24. Penamaan bahasa masyarakat tutur, seorang tutor dilandasi oleh kriteria pelapisan sosial berdasarkan kriteria, jawaban saya A, ekonomi. 25. Masyarakat tutur yang memiliki kompetensi berbahasa lebih dari 3 bahasa atau lebih, termasuk masyarakat tutur, jawaban saya C, multilingual. 26. Yang termasuk masyarakat tutur berdasarkan ketaatan beragama adalah, jawaban saya D, majelis taklim. 27. Pilihan berikut adalah penyebab hadirnya variasi bahasa eksternal, kecuali, jawaban saya D, kemajmukan sosial. 28. Variasi atau ragam itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman, jawaban saya C, sosial dan fungsi bahasa. 29. Berikut pengkategorian variasi bahasa berdasarkan penuturnya, kecuali, jawaban saya B, bagaimana kedudukannya sosial di dalam masyarakat. Nomor 30. Dialek Banten dan dialek Cirebon termasuk bahasa yang sama, karena kedua dialek tersebut berasal dari, jawaban saya A, bahasa Sunda. Nomor 31. Penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu akan tampak berbeda. Perbedaan ini paling tampak pada segi, jawaban saya B, leksikon. Nomor 32. Perubahan penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu telah terjadi akibat, jawaban saya C, perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Soal nomor 33. Sosiolog merupakan variasi bahasa yang menyangkut masalah pribadi para penuturnya, antara lain keadaan, jawaban saya A, sosial ekonomi. 34. Perhatikan kegunaan bahasa para buruh, pedagang kecil, para guru, para mubaligh, dan para pengusaha. Anda pasti akan menangkap variasi bahasa mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bahasa mereka karena faktor, jawaban saya D, karena faktor lingkungan pekerjaan. Bahasa Jawa, nomor 35. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali mengenal undak usuk. Undak usuk adalah variasi yang berkenaan dengan tingkat kebangsawanan. Contoh kosakata yaitu, jawaban saya A, mati, mangkat. Nomor 36. Akroleg merupakan variasi sosial yang lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Salah satu contoh akroleg yaitu, jawaban saya B, dialek Yogyakarta. 36. Seorang peneliti sedang menganalisis hasil pembahasan penelitian nilai budaya sastra lisan Banyumas. Agar sastra lisan Banyumas bisa dilestarikan, maka kaitannya dengan kebudayaan bahasa berfungsi sebagai, jawaban saya C, perekam kebudayaan. 38. Berikut ini termasuk fungsi bahasa perorangan, kecuali, jawaban saya B, fungsi transaksional. Nomor 39. Mengenali dialek seseorang dari karya tulisnya memang lebih sulit daripada melalui, jawaban saya C, berbicara. Soal nomor 40. Hal-hal berikut merupakan faktor penyebab bilingualisme, kecuali, jawaban saya D, bagaimana enaknya berkomunikasi. Nomor 41. Pertimbangan pilihan bahasa atau ragam dalam diglosia dilakukan penutur berdasarkan pertimbangan, jawaban saya D, fungsi ragam dan bahasa yang tidak perlu terkait dengan derajatnya. 42. Penggunaan dialek tinggi atau rendah yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa menjadi cemoohan atau tertawaan orang lain.
Kasus ini perlu dipertimbangkan jika situasi perintah pada pekerja digunakan. Jawaban saya A. Pilihan bahasa rendah. 43. Berikut ini wacana kodifikasi formal dalam standarisasi ragam tinggi, kecuali. Jawaban saya C. Karya sastra. 44. Salah satu ketentuan perbedaan bahasa tinggi dan bahasa rendah yaitu. Jawaban saya B. Fungsi bahasa pilihan. 45. Mengapa dalam situasi resmi bahasa Indonesia dipilih dalam kebiasaan bilingualisme? Jawaban saya C. Karena bahasa Indonesia berkedudukan lebih tinggi daripada bahasa daerah. 46. Hubungan antara bilingualisme dan diglosia terletak pada. Jawaban saya A. Titik temu dan titik pisah antara bilingualisme dan diglosia. Soal nomor 47. Mengapa diglosis tanpa bilingual tidak dapat disebut sebagai satu masyarakat tutur? Sebab keduanya kelompok tersebut. Jawaban saya D. Sangat bervariasi. Soal nomor 48. Manakah pernyataan yang benar? Jawaban saya C. Masyarakat Indonesia adalah bilingual dan diglosik. 49. Negara manakah yang tidak menggunakan bahasa mereka sebagai alat komunikasi dalam kesatuan kedaulatannya? Jawaban saya B. Singapura. Nomor 50. Soal nomor 50. Fishman mengatakan bahwa bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual. Berdasarkan tingkat keformalannya, variasi bahasa tersebut termasuk. Jawaban saya C. Ragam santai. Itu tadi jawaban soal UAS dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.